جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui pada saat sekarang ini, yang kita lihat, yang kita saksikan saudara-saudara kita di Palestina, bahwa Zionis laknatullah tak henti-hentinya menyerang, membombardir tanah Palestina tanpa ampun. Bahkan membunuh ribuan dari rakyat Palestina, mulai dari anak-anak yang tak berdosa, wanita, ibu hamil, orang tua, dan rakyat sipil lainnya hanya dalam waktu kurang lebih 40 hari sudah memakan ribuan jiwa yang tak bersalah, yang tak berdosa. Kita bisa lihat ini bukan lagi perperangan teman-teman, tapi pembantaian massal yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah itu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa alasan kita harus membela Palestina? Nah, ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama adalah di Palestina terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat kita selama 17 bulan sebelum Ka'bah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang ketiga, Masjidil Aqsa merupakan titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Di antaranya adalah ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa, dan nabi lainnya yang diutus Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Yang kelima, kota Baitul Maqdis adalah Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia sebelum hari kiamat nanti. Yang keenam, di negeri Palestina lah Dajjal akan mati terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad, yang mana doanya Allahumma barik lana fi Syam wa fi Yaman. Yang kedelapan, banyak para sahabat yang pernah berdakwah menyebarkan ajaran Islam di sana. Antaranya ada Ubadah bin As-Samit, Syaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Wasilah bin Al-Aqsa, Dihyah Al-Qalbi, Aus As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kesembilan, di Palestina juga telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam yang terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Di antaranya ada Imam Malik bin Dinas, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak juga yang lainnya. Dan selanjutnya, selain perihal agama Islam, Palestina juga berjasa bagi kita, rakyat Indonesia, yang mana pada saat itu Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perihal dunia saja, tapi juga perihal akhirat kita.
pertanggungjawaban yang seperti apakah nantinya yang akan kita perlihatkan saat ditanya oleh malaikat apa yang kita lakukan saat saudara-saudara muslim kita terbantai begitu saja. Dan ini juga bukan perihal agama saja, tapi juga kemanusiaan. Kita tahu bahwa bukan hanya umat muslim saja yang terbunuh, yang menjadi korban, tapi non-muslim juga ikut menjadi sasaran Zionis itu pada saat sekarang ini. Nah, lalu bagaimana cara kita membela Palestina? Yang pertama tentu dengan doa. Mari sama-sama kita doakan saudara kita di Palestina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selanjutnya adalah dengan uang. Kita ikut menyumbangkan dana walau Rp1.000 pun itu akan berarti bagi mereka. Karena dengan uang yang kita kumpulkan dapat membeli obat-obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, kurangi ketergantungan dan boikot produk-produk Israel dan Yahudi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, update dan posting tentang Palestina. Beritahu dunia bahwa Palestina sedang tidak baik-baik saja, dan beritahu juga dunia bagaimana kejamnya Zionis itu melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita. Dan juga masih banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus selalu posting tentang Palestina? Baik, ingat cerita tentang semut yang membawa air ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Dan semut itu berkata, mungkin air ini yang aku bawa ini tidak seberapa dan tidak akan memadamkan api, tapi aku ingin menegaskan di mana aku berada. Dan juga Ustadz Abdul Somad pernah berkata, tidak perlu menjadi mukmin untuk membela Palestina, tapi kita cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup membela Palestina sebagai manusia. Dan juga teman-teman sekalian, yang terakhir ada satu hal yang sering terlupakan oleh kita. Bagaimana sih cara kita untuk membantu dan mendukung Palestina, terutama Baitul Maqdis? Yaitu dengan belajar. Kenapa dengan belajar? Sejarah akan terulang dan kita bisa belajar dari sejarah. Jadi waktu itu sebelum Baitul Maqdis berada di tangan kaum muslimin, Rasulullah SAW menghabiskan waktu selama 18 tahun untuk mendidik dan juga mempersiapkan umat, dan 14 tahun untuk pendidikan dan pembentukan karakter umat. Lalu 2 tahun digunakan untuk negosiasi politik setelah berdirinya Madinah. Dan 2 tahun terakhir adalah masa jihad dengan dimulai pengiriman pasukan-pasukan. Dan juga Israel tahu bahwa satu-satunya cara untuk lolos dari kekejaman mereka adalah dengan cara melumpuhkan akal manusia. Nah, di era saat ini, meskipun fisik kita merdeka, pikiran kita masih memerlukan pencerahan. Maka dari itu, ilmu merupakan kunci untuk memahami sejarah, membangun persatuan dan kemenangan Islam. Nah, kita selaku penerus bangsa, selaku remaja penerus bangsa dan agama, memiliki tanggung jawab untuk terus belajar sehingga kita masih bisa berkontribusi meskipun jarak kita jauh. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat bahwa Baitul Maqdis bukan hanya sebuah nama atau tempat. Dia adalah sebuah simbol dari perjuangan dan kemenangan umat Islam. Kalau Baitul Maqdis masih dijajah, sebetulnya kita, seluruh umat muslim di dunia pun juga masih dijajah. Nah, baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja bincang-bincang kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membangkitkan semangat kita semua untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.